nama saya Anissa. Kali ini saya akan membuat video wawancara dengan salah satu guru di UPT SD Negeri Rengel 1 guna memenuhi tugas 2 pada mata kuliah pengembangan kurikulum dan pembelajaran di SD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya dari mahasiswi UT Bojonegoro. Saya mohon izin untuk mewawancarai Bapak guna mengenai implementasi kurikulum merdeka guna tugas saya, Pak. Dan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Lajaran SPG, guru di UPT SDN Negeri 1 Rengel. Mengajar kelas berapa, Bapak? Saya mengajar di kelas 4B. Di kelas 4D. Sudah memakai kurikulum merdeka nih, Bapak? Sudah memakai kurikulum merdeka. Saya mulai wawancaranya, nggih. Silakan. Pertanyaan pertama, apakah di sekolah Bapak sudah menerapkan kurikulum merdeka? Di UPT SDN Rengel 1 sudah menerapkan kurikulum merdeka, yaitu mulai tahun pelajaran 2022 dan 2022-2023 dengan memilih mandiri berubah. Oh, dengan mandiri berubah. Kemudian bagaimana penerapan implementasi kurikulum merdeka di sekolah Bapak? Penerapan kurikulum merdeka di UPT SDN Rengel 1 khususnya kelas 4 yang baru pertama kali dilaksanakan di SD kami. Yang pertama adalah menggunakan pendekatan diferensiasi, kemudian menggunakan rancangan asesmen awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Kemudian pelaksanaan pembelajaran lebih sering menggunakan metode PBL. Berikutnya, kami juga memberi kemandirian kepada siswa untuk mencari informasi, boleh dari sumber yang lain seperti internet dan lingkungan sekitar. Ditambah lagi, Bapak. Untuk pelaksanaan kurikulum merdeka di SD kami juga memberi kebebasan. SD kami memberi kebebasan kepada tenaga pendidik untuk memilih dan menggunakan perangkat ajar serta media yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pendidik tersebut. Jadi pihak pimpinan memberi kebebasan kepada guru untuk bebas memilih media dan perangkat ajar yang akan digunakan serta buku-buku yang diperlukan oleh pendidik tersebut, ya. Sesuai dengan karakter masing-masing peserta didiknya, gitu ya, Bapak? Iya, tentu saja sesuai dengan karakter peserta didik dan tidak lupa untuk mengakomodasi kearifan lokal yang ada di sekitar lembaga kami. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka tersebut, apakah ada hambatan yang Anda temui selama menerapkannya? Ya, tentu saja karena ini hal baru untuk kurikulum merdeka dan baru pertama kali dilaksanakan di lembaga kami. Tentu saja ada kendala-kendala yang kami hadapi dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Di antaranya adalah yang pertama adalah sumber daya, keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia SDM-nya maupun sumber daya yang lain. Yang kedua adalah penyelarasan kurikulum, maksudnya dari kurikulum 2013 menggunakan kurikulum merdeka tentu harus diadakan penyelarasan. Yang ketiga, otomatis kesulitan dalam hal penilaian. Itu kira-kira yang tiga hal itu yang kami temui dalam pelaksanaan kurikulum merdeka saat ini. Kemudian, apakah ada solusi untuk memecahkan masalah? Ya,
Tentu saja dengan adanya kendala tersebut, kami selaku pelaksana kurikulum Merdeka berusaha untuk mencari solusi tentang kendala-kendala yang kami temui tersebut. Di antaranya, untuk keterbatasan sumber daya, sekolah kami memberi dukungan tambahan dalam hal sumber daya manusia. Misalnya dengan cara guru diharapkan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan baik yang diadakan oleh dinas maupun secara mandiri melalui workshop-workshop yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian untuk sumber daya yang lain seperti sarana dan prasarana, kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga masyarakat. Dalam hal ini adalah orang tua murid. Orang tua murid juga. Iya, orang tua murid diajak untuk ikut berpartisipasi dalam hal pelaksanaan kurikulum Merdeka di sekolah kami. Jadi akhirnya nanti masalah-masalah yang hambatannya itu akan Ya, dengan kerjasama baik dari pemerintah maupun orang tua murid ataupun masyarakat, diharapkan kendala yang dihadapi khususnya tentang peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana itu dapat segera teratasi guna menunjang pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kemudian untuk yang kedua kendalanya, penyelesaiannya adalah yaitu untuk mengatasi penyelarasan kurikulum dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka. Pihak pimpinan kami mendorong untuk kolaborasi dengan sekolah lain yang sama-sama sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Juga berkonsultasi dengan pemangku kepentingan yang ada di daerah kami, sehingga nanti dapat tercapai sinergi di bidang pendidikan khususnya tentang kurikulum Merdeka ini. untuk Hambatan yang ketiga yaitu masalah penilaian. Jelas kalau kita lihat antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 terjadi perbedaan cara penilaian. Untuk mengatasi hal ini, tentu karena ini hal baru, guru-guru juga mengalami kendala. Oleh karena itu, sekolah kami yaitu memberikan pelatihan kepada guru, baik melalui kelompok belajar yang ada di sekolah maupun mengikuti workshop-workshop yang diadakan oleh Dinas Pendidikan. Ya. Dan juga tidak lupa para sekolah juga memberi dorongan kepada para guru untuk senantiasa meningkatkan diri melalui kegiatan workshop-workshop mandiri yang baik yang online maupun yang offline. Ya, sehingga nantinya diharapkan guru-guru bisa mengetahui teknik dan cara penilaian yang tepat dalam kurikulum Merdeka itu. Nah, luar biasa sekali Pak solusinya untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Ya, semuanya itu tentu saja kerjasama antara para guru yang ada di sini, karena di sini ada 4 kelas pada saat pertama kali pelaksanaan kurikulum Merdeka. Ada 3 kelas. Ada pertama kali pelaksanaan kurikulum Merdeka yaitu kelas 4A, 4B, dan 4C. Oh ya maaf, ditambah kelas 1A, 1B, dan 1A dan 1B. Jadi ada 5 kelas. Iya, ada 5 kelas. Iya. Oke, saya rasa sudah cukup Bapak Lasiran. Terima kasih banyak atas waktunya. Apakah ada masukan untuk saya, Pak? Terima kasih sebelumnya atas kehadiran saudara ke lembaga ini.
semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi saudara dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada saudara oleh perguruan tinggi saudara, sehingga nantinya saudara dapat berhasil dengan baik dan mendapatkan hal-hal yang apa kiranya yang diinginkan. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sebelumnya saya minta maaf apabila dalam penjelasan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan di hati saudara. Terima kasih kembali. Saya juga mohon maaf jika ada salah bersalah dan dari perkataan saya. Mohon maaf dan terima kasih Bapak Lasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Saya di sini akan mewawancarai salah satu murid di UPT SD Negeri Rengas 1. Ini bisa perkenalan? Nama saya Griselda Aska Mufida, biasa dipanggil Elda, dari kelas 3 UPT SD Negeri Rengas 1. Oke Mbak Elda, bolehkah saya mewawancarai Mbak Elda? Boleh? Yang pertama, ini tentang kurikulum merdeka ya, yang ada di sekolah Mbak Elda. Pertanyaan pertama, apakah di sekolah Mbak Elda sudah menggunakan kurikulum merdeka? Ya, di sekolah saya sudah ada kurikulum merdeka. Sudah memakai kurikulum merdeka tersebut ya? Sudah? Oke, pertanyaan yang kedua, apakah ada perubahan setelah menggunakan kurikulum merdeka di sekolah Mbak Elda? Ada. Di kurikulum merdeka ini ada pelajaran baru, yaitu P5. Saya merasakan ada hal baru dengan adanya proyek P5. Di SDN saya ini dikembangkan di sekolah saya. Itu sering diadakan kegiatan diskusi kelompok seperti game edukasi dan mungkin menggunakan membuat proyek-proyek. Ya. Sering disuruh membuat proyek ya? Ya, Bisa disebutkan contohnya? Contohnya seperti prakarya dari barang bekas. Itu nanti kalau sudah selesai akan dipresentasikan di depan kelas masing-masing. Wah, sepertinya menyenangkan sekali ya. Ya. Dan untuk pertanyaan ketiganya, apa dampak positif dari kurikulum merdeka yang Mbak Elda peroleh? Proses pembelajarannya menjadi lebih asik. Terus juga kita bisa termotivasi dari belajar. Kita juga bisa memilih mata pelajaran yang kita sukai dan dari bakat kita sendiri. Wah, berarti asik sekali ya, Iya, sepertinya. asik. Jadi tidak monoton belajar yang terlalu belajar mulu, tapi di situ ada permainannya juga, ada game edukatifnya juga, ada asik-asiknya juga ya. Wah, berarti itu adalah dampak positifnya. Ya. Oke, sekian saja Mbak Elda. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Ya, sama-sama. Semoga hari ini lagi semesteran ya. Ya. Semoga lancar dan mendapatkan hasil terbaik. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.